Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tambahan wa maghfiratuh itu hadisnya dhaif dari Abu Daud. Jadi maksimal yang sahih itu 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Langsung saja dibuka Al-Qur'annya surat An-Nisa ayat 11. Ini tentang hukum waris. Yang mempelajari hukum waris itu termasuk wajib kifayah, fardu kifayah. Artinya harus ada yang mengerti. Karena suatu saat akan terjadi yang namanya waris. Untuk hukum waris nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung, meskipun nanti ada sesi tanya jawab, itu untuk yang lain. Kalau untuk hukum waris karena nanti akan panjang ayatnya, kalau misalnya ada pertanyaan monggo langsung ditanyakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikum, berwasiat pada kalian siapa Allah fi auladikum, pada anak-anak kalian, lidzakari, untuk seorang laki-laki, mithlu hadzil unsayain, semisal bagiannya 2 perempuan. Allah berpesan pada kalian pada atau untuk anak-anak kalian, untuk laki-laki semisal bagiannya 2 perempuan. Jadi hukum waris itu sudah ditentukan bagiannya, sehingga ketika ada orang meninggal maka yang perlu dicari pertama adalah ahli warisnya. Nah, kalau ahli warisnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka untuk laki-laki bagiannya dihitung 2, perempuan dihitung 1. Ya. Kalau misalnya orang tua meninggalkan harta 3 miliar, perempuannya 1, laki-laki 1. Ya, maka nanti yang laki-laki dapat 2 miliar, yang perempuan dapat 1 miliar. Hitungannya seperti itu. Jadi jatahnya laki-laki karena dia menafkahi keluarganya, tanggung jawabnya dan sebagainya, makanya Allah memberikan 2 kali lipat dari jatah perempuan. Ini adil menurut Allah, meskipun menurut anak, menurut kita mungkin tidak adil. Jadi tidak benar ketika seseorang meninggal kemudian diwasiatkan, aku punya rumah 3, tak kasih rumah iki, tak kasih rumah iki, tak kasih rumah iki. Diwasiatkan seperti itu. Itu namanya bertentangan dengan hukum Allah. Ini kalau meninggal ya harus harta yang tersisa itu diwariskan kepada anaknya dan ahli waris yang lain. Fa in kunna, maka jika ada mereka nisaan, beberapa perempuan, fawqasnatain, di atasnya 2 orang, falahunna, maka bagi mereka lebih dari 2, thulutsa 2/3, ma atau apa taraka yang meninggalkan siapa orang. Kalau
ternyata dia tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan lebih dari satu, entah dua, entah tiga, empat, dan seterusnya. Kalau misalnya punya anak perempuan lebih dari satu, maka harta peninggalannya ini sepertiga, 2/3 untuk anak itu dibagi rata. Misalnya tadi 3 miliar, berarti 2 miliar untuk anak perempuan dibagi rata. Tinggal jumlahnya anak itu berapa. Kalau misalnya anak perempuannya 2, berarti ya 1/1. Anaknya 3 bagi 3, anaknya 4 bagi 4. Adapun yang sepertiga yang lain itu rod ila sabilillah, dikembalikan kepada baitul mal, dikembalikan kepada sabilillah. Kalau tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki seperti tadi, bagi habis. Bagaimana kalau laki-laki saja? Maka 100% hartanya turun kepada anak laki-laki. 100%. Insya Allah. Punya calon suami anak konglomerat yang sudah melarat, punya harta 3 triliun misalnya, orang kaya. Wa in kanat dan jika ada perempuan wahidatan, satu orang saja, falaha maka bagi perempuan apa an-nisfu, separuh. Jadi kalau misalnya ternyata anak perempuan tunggal, maka ketika orang tuanya meninggal, dia dapat separuh hartanya, separuh yang lainnya kembali ke sabilillah. Ya. Jadi kalau anak laki-laki maka mewarisi 100%, tapi kalau perempuan hanya maksimal separuh. Wali abawaihi, dan untuk dua orang tuanya, yaitu anak dan bapak dan ibu. Likulli wahidin, bagi setiap satu orang, minhuma dari keduanya, iku as-sudus 1/6. Mimma, dari apa-apa, taroka yang meninggalkan siapa mayit, ingkana jika ada, lahu bagi mayit, waladun anak, adapun bagi orang tua, kalau orang tuanya masih hidup, kalau ada bapak, ibu ya dapat. Tapi kalau misalnya bapak ibu tidak ada tapi kakek nenek masih ada, maka kakek nenek ini menggantikan posisinya bapak dan ibu. Tapi kalau misalnya bapak ibu ada, maka kakek nenek tidak ada, tidak boleh. Begitu pula anak, punya anak, selama masih punya anak, maka cucu tidak dapat bagian. Cucu tidak dapat bagian. Tapi kalau sudah anaknya tidak ada, kok punyanya cucu, maka cucu sebagai pengganti anak. Kalau misalnya punya bapak dan ibu, terus mayitnya meninggal, maka masing-masing orang tua, baik laki-laki maupun perempuan ini mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan. Lebihnya untuk anaknya. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahu bagi mayit waladun anak, ternyata orang meninggal ini tidak punya anak, entah sudah menikah atau masih bujang, tapi dia tidak punya anak. Wa warithahu, dan mewaris padanya siapa abawahu dua orang tuanya. Fali ummih, maka untuk ibunya as-sulus 1/3. 2/3-nya untuk siapa? Untuk bapak, karena dianggap sebagai penggantinya anak. Fa'ingkana, maka jika ada lahu bagi mayit
ikhwatun beberapa saudara. Kalau ternyata mayit ini meninggal punya beberapa saudara. Kali ummih, maka untuk ibunya as-sudus 1/6. Jadi ibu itu kalau dapat 1/3 itu kalau mayitnya tidak punya saudara dan tidak punya anak. Tapi kalau misalnya punya anak atau punya saudara, maka dia tidak mendapatkan 1/3, tapi hanya 1/6. Fa'in kana lahu ikhwatun fali ummih as-sudus. Mim ba'di wasiyatin, setelahnya wasiat. Yusi, yang wasiat siapa orang, maksudnya mayit. Biha, dengan wasiat. Au dainin, atau hutang. Au dainin, atau hutang. Nah, semua pembagian waris ini akan dibagikan ketika sudah membayar hutang yang pertama, yang kedua menjalankan wasiat. Aturan wasiat, monggo ditulis. Aturan wasiat. 1, diwasiatkan dalam keadaan sadar, tidak terpaksa. Yang kedua, wasiat maksimal hanya 1/3 dari harta yang dimiliki. Jadi tidak boleh seseorang itu, aku punya rumah 1, nah aku mati, amal soleh rumahku disabilillahkan semuanya. Tidak boleh. Jadi wasiat maksimal itu 1/3 dari harta waris yang ditinggalkan. Ya. Yang ketiga, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Begitu punya, ini nanti untuk kakakmu, ini untuk ini, tidak boleh ini. Jadi wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Misalnya punya anak, otomatis cucu tidak mendapatkan bagian. Nah berarti cucu boleh diberi wasiat. Boleh diberi wasiat. Ya, boleh. Atau misalnya punya orang tua, kakek neneknya masih hidup. Ya, ini kan kalau ada orang tua berarti kan tidak boleh mendapatkan bagian, maka dia boleh mendapatkan wasiat. Atau wasiat kepada orang yang tidak dikenal. Saya wasiatkan kepada mubalek, saya wasiatkan kepada masjid, saya wasiatkan, itu boleh. Yang penting bukan ahli waris. Yang keempat, syarat wasiat tidak boleh dalam maksiat. Tidak boleh dalam maksiat. Ini nanti amal soleh masjidnya dirubah jadi tempat maksiat misalnya. Boleh. Ini wasiat harus dalam hal yang disenangi oleh Allah. Mungkin Pak Bandi, saya wasiat setelah sepeninggal saya nanti, saya serahkan wakaf ini yang mengelola kepada Mas Huda, disaksikan oleh mungkin pejabat yang ada, mungkin RT, RW atau lurah dan sebagainya, atau KUA, itu boleh. Kalau Mas Huda itu bukan termasuk ahli waris. Nah, kalau bukan termasuk ahli waris. Yang kedua, yang pertama tadi wasiat, yang kedua hutang. Jadi sebelum ahli waris pembagian warisan, maka yang pertama harus dilaksanakan adalah bayar hutang, sisanya kemudian pakai untuk wasiat. Kalau ada sisanya kemudian ini baru dibagikan. Abaukum, adakah bapak-bapak kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian, la tadruna, tidak tahu kalian, ayyuhum, manakah mereka,
Itu aqrabu yang lebih dekat lakum bagi kalian apane naf'an manfaatnya.